see. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Jantenan gendeng Cak Marquez betul-betul membuat kita terbelalak. Marc Marquez benar-benar membuat kita tepuk baduk, Cak. Dan tenan. IWB jujur ya, IWB sendiri sedikit terkecoh ya di awal. IWB sudah tegaskan kesampaian, sudah prediksi sepertinya Marquez pada kondisi dry race bakal kesulitan di Le Mans di hari Minggu, tapi ternyata dia membuktikan bahwa Marquez is Marquez. Artinya apa, Cak? Artinya ini adalah sebuah ancaman tidak langsung kepada para pembalap Ducati, khususnya Pecco dan Jorge Martin, karena Marquez is back, Cak. Nah, Kang Mas, kita akan bahas itu, Cak. Soalnya ini menarik sekali ya. YP sudah coba untuk meneliti setiap jengkal dari balapan, dan yang paling luar biasa adalah manuver Marquez pada saat overtake Pecco Bagnaia di tikungan 9. Ini adalah sebuah takeover atau ya salib yang betul-betul terkontrol. Jaraknya sangat jauh ya, hampir 0,4 detik, dan dia braking dari sana, kemudian dia bisa menghentikan motornya dengan sangat baik, lalu menyalip Pecco dan kemudian finish di posisi di depan Pecco. Ini adalah sebuah kontrol yang begitu luar biasa, sebuah kontrol seorang pembalap yang nalurinya tajam, semuanya berdasarkan insting dan bagaimana dia bisa betul-betul pas ya, karena bagaimanapun, Cak, ini adalah lap terakhir dari 27 lap. Semua kondisi ban sudah betul-betul habis, tapi Marquez mampu mengerem motor dan berada atau berhenti pada titik racing line yang sangat tepat, kemudian menutup Pecco supaya nggak bisa overtake. Ini betul-betul berkelas, Cak. Itu ya, WP sudah tekankan kesampaian semuanya bahwa ini adalah kondisi yang tak pernah terpikirkan. WP sendiri mengatakan angkat topi, angkat topi apa ya, ini kayak gini lah, pokoknya respect lah buat Marquez. Teman-teman monggo terserah beberapa komentar yang begitu kesel sama IWB, soalnya selalu IWB membahas Marquez. Kenapa sih Marquez? Dasar fansnya Marquez, Kang Mas. Bukan masalah fan Marquez, karena kalau IWB membahas Marquez judulnya, itu view-nya lebih bagus dibandingkan dengan nyomot nama Pecco, Martin. Ya jangan salahkan IWB nih, soalnya sampean sendiri yang membuat IWB jadi semangat nih bahas Marquez. Dan memang sih itu harus kita akui dengan kedatangan Marquez sekarang. Bagaimana show MotoGP, Cak, IWB sampai itu kemarin tegang bener. Dari lap ke-7 terakhir itu IWB sampai tegang banget. Nontonnya tuh bener-bener ya, ini adalah sensasi yang tak pernah IWB rasakan cukup lama di MotoGP. Karena biasanya bisa ditebak ya, touring, udah nggak ada overtake. Tapi Marquez dari posisi 13, kembali lagi dia mampu merangsek dan finish di posisi kedua. Ini luar biasa, nggak hanya IWB, bahkan Gigi Dall'Igna, bos MotoGP Ducati, menyatakan bahwa kondisi kemarin semakin mempersulit Ducati untuk memilih. Jadi mereka bilang ya, Ducati bilang, Pecco lagi, siapa Gigi, saking semangatnya. Gigi menyatakan bahwa this situation make Ducati really hard to choose. Jadi sangat sulit untuk memilih, karena di sisi lain Martin luar biasa, sangat perfect. Tapi di sisi lain ada seorang pembalap yang sudah terbukti ya kekuatannya, juara dunia sampai 8 kali, dan tiba-tiba dia memberikan tontonan yang begitu mendebarkan. Oke, jadi Kang Mas, kita akan coba bedah buat sampean semuanya sekilas tentang Le Mans Race. Bagaimana dengan Pecco, bagaimana dengan Martin, Marquez, dan juga Fabio Quartararo dengan Honda pula. Dan bagaimana dengan Fabio Di Giannantonio dan what happened Ayano dengan Bezzecchi. Kita akan bongkar pelan-pelan, tapi yang jelas, Cak, kemarin adalah race yang tricky. Karena situasi atau weather atau cuaca beda dibandingkan dengan di hari Sabtu sprint. Jika di hari Sabtu cenderung panas, kondisi dari aspalnya, kondisi dari iklimnya. Tapi di hari Minggu ternyata kemarin sangat drop. Jadi konfirmasi kita dapatkan kemarin sebelum race, perkiraan cuaca lah bahasanya, Cak, diduga akan hujan. Makanya kemarin sebelum race, para tim sudah menyiapkan second bike dengan menggunakan wet tire. Itu adalah untuk mengantisipasi jika terjadi hujan di tengah race. Tentunya pembalap bisa langsung flag to flag ya, mengganti motornya. Akan tetapi ternyata kemarin tidak terbukti. Jadi pada saat race kemarin, Cak, kondisi track drop banget. Jika sebelumnya biasanya di ground atau di aspal sekitar 37 derajat Celcius atau sekitar 40, 37, 40, bahkan kadang-kadang 36 di hari Sabtu,
Tapi kemarin rata-rata di angka 20 sampai dengan 23. Jadi 21 lah ya umumnya. Groundnya itu aspalnya 21. Dan ini membuat akhirnya yang sebelumnya menggunakan ban belakang medium, rata-rata para pembalap kemarin memilih ban belakang soft. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan ban soft tersebut akan mampu mengantisipasi karena jarak yang ditempuh oleh pembalap nanti mencapai 27 lap. Ini artinya apa? Harus ada manajemen tire dari pembalapnya sendiri, jadi nggak bisa asal nge-push dan nge-push, tapi untungnya kompensasi depan rata-rata menggunakan tipe hard atau keras. Jadi yang ban belakangnya itu soft, maka yang depan menggunakan hard. Itu rata-rata pembalap kemarin menggunakan itu, termasuk Pecco, Martin, dan juga Marc Marquez. Nah teman-teman, untuk memberikan gambaran kesamaan seperti apa sih balapan kemarin dan seperti apa pula kecepatan dari para pembalap, Ibu sudah siapkan bersama semuanya. Presentasi biasa Cak, kita bongkar seperti apa dan lap time-nya, termasuk juga fastest lap each rider-nya, dan kenapa Marquez termasuk istimewa, dan bagaimana pula dengan Martin. Kita intip langsung saja presentasi BB berikut ini Cak. Nah Cak, inilah hasil MotoGP Le Mans yang betul-betul kembali menyita perhatian kita semuanya Cak. Karena sepak terjang Jorge Martin yang sangat konsisten dari spin race sampai dengan race hari Minggu, ternyata dia unbeatable. Dia tak terkalahkan dengan melahap 27 lap atau setara dengan 112,995 km, menunjukkan bahwa Martin memang salah satu pembalap Ducati terkencang saat ini. Yang kedua Cak, kembali Marc Marquez Kang Mas dan gendeng teranca. Marquez yang start dari posisi 13 dan pada akhirnya dia menunjukkan bahwa Marquez still Marquez. Jadi Marquez belumlah usai, Marquez belum selesai Cak. Kita lihat bagaimana Marc Marquez yang berhasil overtake Pecco Bagnaia di lap terakhir tikungan 9, dan pada akhirnya Marquez secara meyakinkan membuntuti Jorge Martin dan mengoleksi 20 angka. Ini adalah penegasan bahwa Marquez adalah ancaman nyata. Dia adalah salah satu pembalap yang sekarang ini dipandang masuk title contender. Dan ketiga, Pecco Bagnaia yang menyatakan bahwa dia sudah maksimal, dia sudah berupaya keras sekuat tenaga ya, maksudnya Caya, untuk menahan Marquez, tapi ternyata memang pada saat race kemarin di Le Mans, kecepatan Marquez melebihi dari Pecco Cak. Keempat adalah Enea Bastianini, dan sampean tahu nggak, Enea ini bukanlah pembalap yang buruk. Bahkan dari lap time yang IWB bongkar, Enea Bastianini ini menjadi pembalap yang menorehkan waktu yang sangat kencang atau fastest pada saat kita membongkar satu persatu. Ini artinya apa Cak? Enea Bastianini ini walaupun dia masuk ke posisi keempat, unfortunately ya mungkin ya, karena dia kurang konsisten, maka pada akhirnya dia ya di belakang Pecco Bagnaia. Tapi kalau kita bongkar dari lap time-nya Cak, Enea ini sangat kencang, bahkan number one pada saat kemarin di Le Mans race. Tapi tenang, kita akan bedah nanti. Dan kelima Maverick Viñales yang juga luar biasa Maverick, walaupun kita lihat Maverick sangat berjuang keras dengan kondisi suhu ya. Jadi suhu yang memang drop kemarin, dan kita lihat sepertinya Aprilia cukup baik, walaupun pada akhirnya Maverick juga harus mengakui kekuatan dari Ducati. Dan kita lihat nomor 6 Fabio Di Giannantonio yang juga sempat duel dengan Marquez. Dan 7 Franco Morbidelli. Good news ya buat Morbidelli yang sebelumnya suffering, tapi ternyata pada Le Mans kemarin menunjukkan dia cukup kencang di atas GP24. Lalu ke-8 Brad Binder, 9 Alex Spargaro, 10 Alex Marquez, 11 Raul Fernandez, dan 12 Johan Zarco. Lalu 13 Augusto Fernandez dan 14 Nakagami, 15 Alex Rins, dan 16 Luca Marini. Nah Cak, kalau kita melihat dari semuanya ini Cak ya, memang harus kita akui bahwa saat ini Honda ataupun Yamaha betul-betul kesulitan. Honda ataupun Yamaha betul-betul parah, karena kalau kita perhatikan di sini gapnya, ya ini bukan masalah posisinya ya. Jadi dengan posisi 16 Luca ini ternyata gapnya sampai dengan 40 detik Cak dibandingkan dengan Martin. Ini artinya Kang Mas, per lapnya, nah saya hitung ya, per lapnya mereka bisa lebih lambat, kita katakan hampir 2 detik. Ini kan gila Cak. Bahkan Alex Rins yang finish di posisi ke-15 menunggang Yamaha M1 pun juga lapnya terpaut sampai dengan 30 detik. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang memang sangat-sangat membuat kita juga garu-garu kepala Cak. Sampai kapan ini pabrikan Jepang ya, karena terlalu jauh gapnya dan tidak ada improvement sama sekali. Bahkan semakin lama kita lihat kok gapnya semakin makin parah lah, kita katakan demikian. Seperti yang sudah pernah kita bahas tadi bahwa Yamaha sebenarnya sudah cukup baik dengan Fabio Quartararo yang sempat di posisi ke-6, akan tetapi kembali lagi Fabio crash kali ini, Jack Miller kemudian juga crash, Oliveira crash, dan Mir juga crash, Bezzecchi pun crash.
Dan Akosta yang sebenarnya luar biasa terpaksa juga crash. Jadi ini adalah salah satu data yang sangat jelas bagaimana hasil race kemarin di Le Mans yang luar biasa. Sekarang next kita lihat untuk fastest lap each rider-nya, kita intip Cak. Ini adalah data yang bisa IWB bongkar buat sampean siapa-siapa saja pembalap yang terkencang kemarin. Pada saat time attacking race kan selalu ya Cak, ada yang terkencangnya ya. Dan ternyata siapa menyangka bukan Marquez, bukan Martin ataupun bukan Pecco Bagnaia, tapi ternyata yang paling kencang kemarin untuk fastest lap each rider-nya adalah Enea Bastianini yang menorehkan 1 menit 31.107 detik di lap ke-23 dari total 27 lap. Dan kedua, yes, Fabio Di Giannantonio Cak, yang duel dengan Marquez, dia juga pembalap yang luar biasa kencang. Fabio mengisi posisi terkencang kedua untuk fastest lap each rider-nya dengan 1 menit 31.403 detik, disusul Alex Espargaro. Yes Cak, Alex Espargaro yang kita lihat di sini ternyata juga sama ya kondisinya, bahwa dia juga kencang banget. Barulah Marc Marquez di posisi keempat dengan 1 menit 31.463 detik. Memang Kang Mas, kalau kita lihat di sini yang paling penting jelas konsistensinya. Walaupun attackingnya bagus, tapi kalau kurang konsisten pastinya ya akan drop. Dan drop data ini menjadi bayangan buat kita semuanya bagaimana pentingnya konsistensi para pembalap pada saat race kemarin. Dan teman-teman, kalau kita lihat di sini ternyata Luca Marini sekali lagi menjadi pembalap dengan posisi paling buncit untuk fastest lap each rider-nya. Kita lihat bagaimana di sini di 1 menit 32.739 detik atau lebih lambat 1,63 detik dibandingkan dengan Enea Bastianini. Dan jika kita lihat di sini Kang Mas ya, sekali lagi yang paling luar biasa memang jujur untuk pasukan Jepang, maksudnya untuk pembalap Jepang ya, pembalap Jepang, motor Jepang maksudnya saya. Ternyata Fabio Quartararo nangkring di posisi terkencang ke-9 dengan 1 menit 61.68 detik. Ini artinya sebenarnya secara race pace itu cukup baik ya. Fabio cukup bagus, malahan kita katakan cukup bagus. Sayang sekali ya, ternyata dia harus crash mungkin karena terlalu nge-push, terlalu effort banget, dan pada akhirnya ya udah crash Cak. Dan Pedro Acosta yang kemarin sempat luar biasa, sayang sekali beberapa lap sudah crash. Dan ternyata Pedro mengisi posisi terkencang ke-12 untuk time attacking pada saat race kemarin. Jadi fastest lap each rider-nya dengan, kita lihat di sini Cak, 1 menit 31.877 detik. Ini adalah sekilas informasi untuk data yang bisa kita bongkar fastest lap each rider-nya, yang mana ternyata bahkan jika kita lihat Pecco Bagnaia pun sebenarnya di belakang dari Marc Marquez. Kita lihat di sini Cak ya, Martin, Pecco, dan ternyata masih di belakang Marquez untuk fastest lap each rider-nya. Jadi ya nggak heran ya kalau kita lihat bagaimana Marquez semakin mendekati mereka. Dan memang Cak, kalau kita ngomongin balapan zaman sekarang ini, posisi start itu sangat penting. Jadi posisi grid itu sangat penting. Sebab jika di belakang maka akan menyusahkan atau akan membuat para pembalap yang sebenarnya punya potensi menang kesulitan. Kita lihat bagaimana di sini ya. Karena kalau kita perhatikan secara lap time, Pecco dan juga Martin ya untuk time attacking atau fastest lap each rider-nya bukanlah yang pertama atau bukan yang paling the best-nya. Ternyata ada beberapa pembalap, akan tetapi karena pembalap yang kita sebut di sini, Enea, Fabio, Alex dan juga Marquez start dari belakang atau enggak di grid paling depan, maka ini membuat hasilnya juga berbeda ya. Kira-kira demikian ya gambaran buat sampean tentang fastest lap each rider-nya. Dan next kita lihat bagaimana dengan average speed-nya. Untuk average dan top speed ya. Jadi ini adalah data yang bisa kita bongkar untuk top speed. Kita nggak usah ngomongin average speed-nya, tapi kita ngomongin top speed-nya. Dan ternyata seperti yang sudah kita duga, top speed dari motor yang di Le Mans kemarin ternyata KTM. Jadi Brad Binder menorehkan top speed tertinggi dengan 327,4 km per jam ya. Jadi 324,8 km per jam. Kemudian ternyata Bezzecchi juga dengan speed yang sama. Jadi top speednya 324,8 km per jam. Baru Marc Marquez dengan Ducatinya yang melesat ya. Jadi kemarin kita sempat baca bagaimana Marquez menorehkan top speed hanya 311 km per jam di hari Jumat. Dan ternyata tim berusaha keras untuk mencari masalahnya. Dan sepertinya otak-atik elektronik, kemudian juga mencari settingan. Pada akhirnya kemarin pada saat race, Marquez bisa melejit untuk top speed di 323,7 km per jam. Baru setelah itu Fabio Quartararo, Yamaha yang luar biasa teman-teman. Yamaha bukan lagi motor underdog soal power. Sekali lagi Yamaha menunjukkan bahwa motor mereka M1 inline-nya ternyata juga sangat kencang.
terbukti Fabio menangkring di posisi terkencang keempat untuk top speednya dengan 322,7 km per jam. Disusul Aprilia dan Alex Rins pun ternyata sama, Cak, 322,7 km per jam. Ini kencang banget. Bahkan Yamaha mengalahkan top speed dari Honda yang sekarang kita lihat Nakagami ya dengan top speed 321,6 km per jam. Ini adalah bukti bahwa ternyata campur tangan Mormorini membuat Soul Yamaha yang katanya lemot untuk top speednya tidak terbukti karena data ini menunjukkan bagaimana kencangnya pasukan dari motor Yamaha yang bersanding atau bisa nempel dengan Ducati, KTM ataupun ya Aprilia, Cak ya. Dan ternyata yang paling buncit justru sekarang adalah motor Honda di mana untuk top speed Johan Zarco hanya 315,5 km per jam dan juga ada Honda lainnya Joan Mir yang hanya menorehkan top speed 317,5 km per jam. Ini adalah gambaran untuk top speed yang bisa ibisar kesamaan semuanya pada saat race kemarin di Le Mans. Next kita lihat bagaimana dengan world standingnya setelah Jorge Martin juara dan Marc Marquez juga merangsek di posisi kedua di hari Minggu kemarin. Kita intip untuk world standingnya. Ini dia Kang Mas. Setelah kemarin bisa kita simpulkan bahwa Martin semakin perkasa, Cak. Jadi Jorge Martin di sini kita lihat bagaimana dia semakin meninggalkan para pesaingnya. Terbukti di sini dengan kondisi Bagnaia yang disalip oleh Marquez, maka gap antara Martin dan Pecco kembali semakin menjauh dengan 38 angka. Dan yang mengejutkan adalah Marquez, Cak. Jadi Marquez melejit, Kang Mas. Marquez setelah sebelumnya di posisi kelima kalau nggak salah, dia akhirnya gara-gara bisa sabet podium kedua Marc. Walaupun sudah crash di Jerez, juga kurang beruntung di Texas, ternyata Marquez bisa mengisi posisi ketiga untuk klasemen sementara. Jadi Marquez mengoleksi 89 angka atau terpaut hanya 2 angka dari Pecco. Dan ini artinya gap Marquez dengan Martin mencapai 40 angka. Ya memang cukup jauh tapi apapun masih terjadi mengingat musim masih jauh, Cak. Dan untuk keempat Bastianini yang harus puas dengan posisi empatnya. Dia turun ya. Jadi setelah Pecco juara ketiga, Bastianini juga terlempar dari 3 besar. Maka Bastianini akhirnya harus puas di posisi keempat untuk klasemen sementara dengan angka yang sama. Jadi Marquez nyalip Bastianini, Cak. Kemudian kelima Maverick Viñales dengan 81 angka. Dan Acosta sayang sekali setelah dia crash maka dia harus turun di posisi ke-6 dan terpaut 73 angka dari Martin. Lalu Brad Binder, Espargaro, Giantonio dan Bezzecchi. Lalu Alex Marquez maksudnya, Fabio Quartararo, Zarco 19, Rins 20 dan 21 Pedrosa. Nah kemudian untuk konstruktor semakin kokoh saja, Cak. Ducati tak terkejar semakin melejit. Menguasai konstruktor dengan 170 angka, disusul KTM 107, Aprilia 100, Yamaha 28 dan 5 Honda dengan 17 angka. Kemudian untuk tim, nah ternyata Ducati Lenovo akhirnya bisa menorehkan angka terbaiknya ya 180 poin. Dan kemudian Pramac Racing Ducati 144, ketiga Aprilia Racing, Gresini, Red Bull, kemudian juga Pertamina Enduro, Tracos Racing, Monster Energy, dan LCR Honda, dan yang paling buncit adalah Repsol Honda. Ini adalah data bagaimana klasemen sementara. Semoga mencerahkan sampai semuanya, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Jadi wis padang jinglang terang ya, sampai bisa mendapatkan gambaran dari data tadi. Kita nggak asal ngemeng, tapi kita langsung beberkan ke sampean semuanya. Ibu nggak usah berikan gambar-gambar video, tapi sama sudah tahu seperti apa kondisinya di mana Marquez start dari posisi 13. Posisi 13 dan dia sempat duel berkali-kali dengan Viñales, bahkan dengan Alex Espargaro, termasuk juga yang paling sengit dengan Fabio Di Gianantonio. Yang kita lihat Fabio ini nggak peduli ya, Fabio seperti kesal dengan Marquez, tapi itu yang membuat dia justru celaka karena dengan emosinya dan overtake Marquez coba untuk diredam tapi justru melebar dan Fabio akhirnya mendapatkan penalti. Nah, itu yang membuat dia justru rugi. Dan kemudian juga yang paling terakhir adalah dengan serangan Marquez yang begitu luar biasa dari belakang merasa ke depan dengan kondisi dia ngerem keras. Marquez sudah menegaskan bahwa sebenarnya dia menunggu supaya Pecco nyerang Martin. Itu kata Marquez. Tapi ternyata nggak dilakukan sehingga pada akhirnya Marquez memutuskan dia menyerang Pecco di tikungan 9. Berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Hari ini kami sebut podium dengan cara yang lebih lambat. Memang benar, kemarin kami melakukan start yang menguntungkan, namun aku berhasil masuk podium saat sprint. Dan hari ini juga demikian. Namun seperti yang aku katakan, yang paling penting adalah aku memiliki kecepatan untuk melaju dan kembali mengejar. Aku tahu aku punya kecepatan, jadi aku mencoba menyalip
pembalap lain secara perlahan, dan ketika aku berada di pertempuran tempat ketiga, aku kehilangan banyak waktu saat duel dengan Digia. Ini membuatku berpikir, masuk podium 3 udahlah, tidak masalah. Tapi kemudian aku mampu mengejar mereka dan kecepatannya ada. Aku mengira Pecco akan menyerang Martin di beberapa lap terakhir, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Jadi, aku memutuskan untuk menyerang Pecco. Race yang membuatku gembira karena di awal start aku berhasil memulihkan beberapa posisi pada tikungan 1. Sayang, pada tikungan 2 dan 3 aku tidak menemukan racing line yang pas. Aku sempat melebar di tikungan cepat. Dari situ aku bilang, oke, selangkah demi selangkah aku akan coba kembali. Kemudian ketika aku sampai di belakang mereka, khususnya Bastianini, dan aku dapat melihat bahwa mereka memiliki akselerasi yang sangat bagus saat keluar dari tikungan 8. Disitulah aku kehilangan banyak waktu karena mereka selalu menjauh. Hal serupa juga terjadi tetapi di tikungan 7. Jadi setiap tikungan 7 dan 8 mereka pasti menjauh. Untungnya aku kuat di poin lain. Misalnya saat belok ke kiri atau tikungan di mana aku menyalip Pecco. Pada saat itu aku merasa sangat kuat. Sayang sekali start ke-13 sangat merugikan. Start ke-13 sangat merugikanku. Tapi kali ini untung kami mampu menyelamatkannya. Lain kali akan lebih sulit karena kalian hanya bisa melakukan seperti ini sekali dalam setahun. Akhir pekan kemarin kami melakukan perubahan karena pada hari Jumat kami mengambil arah yang salah. Dan ini membuat motorku tidak ada feeling. Kemudian kami berhasil memecahkannya namun sudah terlambat sebab hari Sabtu aku gagal masuk ke Q2. Kemudian kami mengubah pengaturan elektronik. Balapan sprint adalah balapan untuk pertama kalinya. Aku merasa nyaman dengan motorku. Itu kata Marquez, Kang Mas. Nah, jadi memang Marquez mengatakan bahwa ternyata kecepatannya ada dan dia merasa pede. Itulah kenapa dia akhirnya mencoba attacking dan ternyata berhasil, Cak. Nah, sekarang mari kita intip apa yang dikatakan Pecco Bagnaia. Jadi kita nggak hanya dari sisi Marquez, tapi kita juga melihat dari sisi Pecco sendiri. Berikut kata Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sudah berusaha maksimal, tapi kami harus mempertimbangkan akhir pekan dengan cara yang positif. Jumat berjalan dengan sempurna dan kemudian aku sedikit mengalami masalah di sprint yang tidak memungkinkan kami menyelesaikan balapan. Lalu hari ini, keduanya Marc dan Martin memang lebih cepat. Aku mencoba untuk semaksimal mungkin, tetapi dalam beberapa lap terakhir aku kesulitan melawan mereka. Untungnya kami sedikit meningkat di track ini. Sisi positifnya, aku bisa menyelesaikan balapan dengan baik karena selama 2 tahun ke belakang aku selalu crash di sini. Jadi penting untuk menyelesaikan balapan. Senang dengan hasil ini walaupun jujur aku masih kurang puas dengan posisi 3. Sebenarnya aku sangat kuat di sektor 1 dan 2. Di tikungan 7 aku cukup kuat, tetapi kemudian aku kehilangan banyak waktu saat mengerem di tikungan 9. Aku melihat dari belakang Jorge selalu mampu membuka celah di sana. Ini benar-benar aneh karena aku sudah mengerem keras dan menambah kecepatan di tikungan tersebut, tetapi hasilnya tetap sama. Juga Marc menyalipku di sana. Aku merasa sudah mengerem sangat keras, tetapi aku seperti tidak dapat menghentikan motor atau menggunakan rem depan. Dan akhirnya dia menyalipku. Harus kuakui mereka memang lebih cepat. Sekarang mari kita beralih ke Barcelona untuk mencoba fight back. Itu kata Pecco Bagnaia. Jadi Kang Mas harus maksimal intinya. Apapun itu, Cak, kita harus akui bahwa memang kemarin ini Marquez luar biasa. Martin, IWB cukup yakin ya dengan melihat race pace-nya. Dikasih 4 lap lagi aja, maka IWB sangat yakin Marquez bisa overtake Martin. Karena begini, Cak, kata Marquez bahwa dengan Honda dan Ducati ini beda. Pada saat dia dengan Honda, dia merasa lebih baik untuk geber motornya di belakang pembalap lainnya. Jadi ini adalah salah satu kekuatan Honda pada saat berkendara di belakang motor lain. Jadi dia merasa cepat di situ, tapi dengan Honda, kalau dia berkendara sendiri, maksudnya tanpa ada pembalap di depannya, maka Marquez merasa lambat. Tapi dengan Ducati kebalikannya, Cak. Sama perhatikan, Marquez pada saat dia sudah overtake dan dia sendirian tanpa ada pembalap di depannya, dia pasti kencang. Sama lihat saja bagaimana gap antara Marquez dibandingkan dengan gerombolan Pecco dan juga Martin yang di depan itu mencapai 2,4 detik ya. Jadi kalau kita lihat, sama nintip saja ya race-nya kemarin, sama buka-buka sendiri, gap Marquez dibandingkan Pecco dan juga Martin yang di depan ya, jadi barisan depan, Marquez ini terpaut 2,4 detik pada saat dia sedang bergumul nih melawan Fabio Di Antonio, melawan Viñales. Jadi gapnya cukup jauh, tapi pada saat dia sudah berhasil overtake Fabio Di Antonio, pelan dan pasti Marquez selalu mendekat, terutama pada belokan kiri. Karena memang kelebihan Marquez adalah left-hander, jadi pada saat dia berbelok ke kiri. Dan itu terbukti, Cak, pada saat kemarin, kalau saya melihat di tikungan 9 terakhir, Marquez overtake
Peko dengan sangat luar biasa, hard break yang keras ya, dengan kondisi ban yang sudah habis, dengan tenaga yang sudah habis, ternyata dia mampu melakukannya, masuk racingnya sangat rapi tanpa menyenggol, dan pada akhirnya dia menang. Artinya Cak, ini ancaman walaupun mungkin Marquez belum menang ya untuk podium 1 di hari Minggu, tapi dari kacamata pribadi melihat bagaimana sepak terjang Marquez di atas mesin GP23, IB cukup yakin menang hanya masalah waktu. Jadi Kang Mas, itu gambaran bersama semuanya bagaimana kita lihat perjuangan dari para pembalap. Sorry, Marquez ya kita sebutnya, karena perjuangan Marquez ini kan cukup panjang ya setelah dia cedera, kemudian dia Honda suffering, maka untuk kali inilah dia happy. Dan kata Marquez, jika aku happy, biasanya aku kencang. Artinya Cak, dengan kondisi kemarin maka Marquez happy, dan semakin happy biasanya Marquez kencang. Jadi kita lihat seperti apa Barcelona, yang jelas kita akan intip bagaimana dengan pembalap lainnya, bagaimana sepak terjang mereka. Dan teman-teman, memang ada sebuah informasi yang kurang menyenangkan dari Honda yang merasa masih belum klik. Honda, para pembalapnya maksudnya ya, benar-benar suffering. Jadi banyak masalah lah ya, terutama dari traksi ban belakang dan juga steering. Jadi setirnya ya. Jadi kalau dikatakan adalah understeer bahasanya Cak. Jadi kayak celeng. Kemudian juga Fabio sudah sangat bagus kemarin, tapi sayang Fabio mengatakan semua yang dilakukan mereka ya sudah on limit. Fabio hanya terpaut 0,5 detikan ya dibandingkan dengan Ene Bastian ini menjadi pembalap terkencang fastest lap is rider-nya. Artinya dengan kondisi sekarang ini Fabio sekarang sebenarnya potensi Yamaha untuk makin mendekat semakin besar. Jadi kita lihat seperti apa next race, dan tentu saja race berikutnya di Barcelona akan menjadi sebuah tontonan mengasihkan. Dan ingat Cak, di Catalunya akan menjadi tontonan yang mengasihkan. Dan ingat Cak, sebelum di Catalunya nantinya para pabrikan Jepang khususnya Yamaha akan melakukan tes di Mugello. Jadi seperti apa usaha dari pabrikan Jepang. Dan sama sekarang komen Kang Mas, apakah dengan penampilan Marquez kemarin, Marquez bisa dianggap sebagai title contender, artinya terbuka untuk perebutan juara dunia, atau sama cukup yakin Marquez hanya anget-anget tai ayam, artinya ya nantinya udahlah pasti nantinya juga nggak akan kencang. Sama komen di bawah Cak. Tapi kalau dari kacamata pribadi, IB cukup yakin dengan penampilan Marquez yang cukup matang, not override. Sama komen di bawah. Apakah sama setuju dengan IBB bahwa Marquez memang menjadi ancaman serius bagi Peko dan juga Martin? Sama komen di bawah Cak. Dan seperti biasa kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Oh, jual Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.